Peluang komplement. Sebelum membahasnya, coba perhatikan deh ilustrasi gambar ini. Sungguh menggiurkan ya. Jadi pengen tak makan. Maaf, kita kembali ke topik ya. Oke, pada gambar tampak bahwa satu pizza yang utuh diambil 1/6 bagiannya. Dapatkah kalian menentukan berapa bagian yang tidak diambil? Nah, ternyata kita dapat menentukan banyak bagian yang tidak diambil dengan cara 1 kurang 1/6, yaitu 5/6 bagian. Nah, pizza yang tidak diambil ini dapat kita sebut komplement dari pizza yang diambil. Lalu, apa itu peluang komplement? Peluang komplement sebuah kejadian K adalah peluang selain kejadian K, atau ditulis seperti ini. Sebelum kita membahas rumusnya, ingat bahwa nilai maksimum suatu peluang adalah 1. Jadi, rumus peluang komplement suatu kejadian K adalah 1 kurang peluang kejadian K. Untuk lebih memahaminya, yuk simak beberapa contoh berikut. 3 mata uang dilempar bersamaan. Peluang tidak satupun muncul gambar adalah... Nah teman-teman, jadi kalau ada soal seperti ini, justru yang kita cari adalah peluang munculnya gambar. Jadi kalau ada kata-kata peluang tidak gitu, nah justru kita lawan nih, kita cari peluang munculnya gambar. Nah pertama yang harus kita buat adalah kita buat dulu nih ruang sampel untuk 3 uang logam. Nah ingat, untuk satu uang logam itu terdiri dari angka dan gambar. Nah makanya untuk uang logam pertama, untuk uang logam kedua, nah masing-masing bercabang angka gambar. Untuk uang logam ketiga juga masing-masing bercabang angka gambar. Nah kemudian hasil kemungkinannya itu ada ini semua. Kita lihat dari AAA ya menjadi ini, kemudian AAG menjadi ini, dan seterusnya. Sekarang ingat, yang kita cari tadi justru adalah peluang munculnya gambar. Nah, kita lihat berarti di sini dari hasil kemungkinan kita lihat mana sih yang muncul gambar? Artinya minimal ada 1 G yang muncul. Nah, ternyata ada berapa? Ada ini semua. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ya. Nah, peluang munculnya gambar itu kita misalkan sebagai K, maka banyaknya K itu adalah 7 ya. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya. Ruang sampel ini berarti semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini tadi kan 7 sudah ya. Tambah 1 berarti 8. Berarti NS-nya sama dengan 8. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka berikutnya kita akan mencari peluang tidak satupun gambar yang muncul. Nah, karena tadi yang kita cari di sini adalah gambar yang muncul, sedangkan yang ditanyakan adalah tidak satupun gambar yang muncul, maka kita dapat menggunakan peluang komplement. Nah, jadi sama dengan 1 dikurangi peluang K. Nah, peluang K sendiri adalah NK per NS. NK-nya tadi 7, NS-nya adalah 8, sehingga 1 dikurangi 7 per 8. 1 di sini sama aja artinya dengan apa? Kita dapat melihat dari penyebutnya 8. Oh, berarti 1 bisa menjadi 8 per 8. Tinggal 8 per 8 dikurangi 7 per 8 adalah 1 per 8. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 5. Nah, ingat, kalau ada peluang, kemudian ada kata tidak, berarti nanti kita dalam proses pengerjaannya kita dapat memanfaatkan peluang komplement. Nah, tidak berjumlah 5, justru kita akan fokus untuk mencari peluang jumlah 2 mata dadu itu berjumlah 5. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat ruang sampelnya. Nah, ruang sampel dari mata dadu pertama, mata dadu kedua ya. Nah, kemudian kita nanti dibuat kolom dan baris, kemudian diisi sel-sel pada tabel tersebut. Nah, ini adalah operasi penjumlahan karena di sini yang berjumlah. Nah, misalkan saya mau ngisi di sini. Nah, berarti gimana caranya? Caranya adalah 2 tambah 2, 4. Mau ngisi sini berarti 3 tambah 4 seperti itu. Nanti 7 ya. Nah, maka nanti diisi semua selnya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kita fokuskan tadi justru yang berjumlah 5. Yuk kita tandai mana aja sih yang berjumlah 5. Nah, yang berjumlah 5 adalah yang ini. Nah, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4.
Nah, sekarang mari kita misalkan dadu yang berjumlah 5 itu sebagai suatu kejadian K. Nah, sehingga banyaknya kejadian K atau dapat ditulis NK itu sama dengan 4, yaitu jumlah mata dadu 5 ada 4, maksudnya seperti itu. Kemudian, untuk ruang sampelnya. Nah, untuk ruang sampel 2 mata dadu itu ada berapa sih? Nah, itu ada 36. Caranya gimana? 6 kali 6. Nah, jadi di sini nanti selnya totalnya ada 36. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari peluang muncul mata dadu yang tidak berjumlah 5. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan peluang komplement dari kejadian K, yaitu 1 dikurangi peluang K, yaitu NK per NS. NK-nya tadi adalah 4, NS-nya adalah 36. Nah, 1 di sini dapat kita rubah sesuai penyebut di sini. Nah, sehingga menjadi 36 per 36. Dikurangi 4 per 36 menjadi 32 per 36. Nah, ini baik pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan 4, sehingga dapat disederhanakan menjadi 8 per 9. Udah deh selesai. Tinggal kita lihat pilihan jawabannya ada nggak sih 8 per 9? Nah, ternyata ada ya, yaitu yang D. Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah, nah lagi-lagi harus diingat, ada peluang, ada kata bukan. Nah, justru kita lawan ini. Justru kita akan memperhatikan peluang mendapatkan kelereng merah. Sekarang coba perhatikan deh. Berapa sih kelereng yang akan diambil? Oh, ternyata cuma 1 aja ya. Ini sebuah kelereng. Nah, berarti yang pertama kita akan mencari tahu banyaknya cara mengambil kelereng merah. Jadi akan diambil 1 kelereng dari 6 kelereng merah yang tersedia. Nah, misalkan kejadian mengambil kelereng merah itu kita misalkan sebagai K, maka banyaknya kejadian K dapat kita tuliskan NK sama dengan 6 kombinasi 1. Jadi 6 kelereng merah yang tersedia akan diambil 1. Nah, artinya apa? Artinya 6 faktorial per 1 faktorial kali 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 itu adalah 5, sehingga nanti 5 faktorial ya di sini. Nah, kemudian 6 faktorial ini dijabarin sampai 5 faktorial, sehingga menjadi 6 kali 5 faktorial. Nah, yang 1 faktorial artinya adalah 1. Kemudian yuk mari kita sederhanain atau kita coret-coret yang bisa saling membagi. Nah, 5 faktorial bisa dibagi 5 faktorial, sehingga tersisa 6 bagi 1, yaitu 6. Oke, sekarang kita akan mencari tahu ruang sampelnya. Oke, untuk ruang sampelnya akan diambil 1 kelereng. Dari total ada berapa kelereng sih? Ada 6 tambah 7 tambah 2. Nah, totalnya ada 15. Nah, berarti untuk ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel dapat kita misalkan sebagai NS. Nah, itu adalah 15 kombinasi 1. Nah, artinya apa? Artinya 15 faktorial per 1 faktorial kali 15 kurang 1 faktorial. 15 kurang 1 berarti 14 faktorial ya. Nah, berarti 15 faktorial dijabarin sampai 14 faktorial, sehingga menjadi 15 kali 14 faktorial. 1 faktorial itu artinya adalah 1 ya, dikalikan 14 faktorial, tetap yang ini. Nah, ini ada yang bisa saling bagi. Nah, kemudian tinggal 15 bagi 1, yaitu 15. Maka nanti kalau untuk mencari peluang terambilnya bukan kelereng merah, kita dapat memanfaatkan peluang komplement dari suatu kejadian K, yaitu 1 dikurangi peluang K, yaitu NK per NS. NK-nya tadi adalah 6, NS-nya adalah 15. Sehingga 1 kurang 6 per 15. 1 di sini dapat kita rubah berdasarkan penyebut ini. Nah, jadi 15 per 15 kurang 6 per 15 menjadi 9 per 15. Dapat disederhanain dengan sama-sama dibagi 3 baik pembilang maupun penyebutnya, sehingga menjadi 3 per 5. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, yaitu yang C. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng sekaligus. Peluang dari 3 kelereng yang diambil terdapat paling sedikit 1 kelereng merah adalah, oke teman-teman, sekarang kita akan memperhatikan peluang paling sedikit 1 kelereng merah. Nah, itu apa sih artinya? Artinya adalah
yang terambil itu bukan kelereng putih secara keseluruhan. Jadi tiga-tiganya itu nggak boleh tuh kelereng putih. Nah, karena apa? Minimal harus ada kelereng merah. Nah, kalau ketiga-tiganya nggak boleh kelereng putih, justru yang akan kita cari bagaimana sih cara untuk memperoleh 3 kelereng putih secara sekaligus. Oke ya. Nah, jadi kita malah lawannya ini yang akan kita cari. Sekarang kita akan mencari 3 kelereng putih. Nah, kita perhatikan deh, kelereng putih yang tersedia ada 5. Nah, kalau mau diambil 3, berarti kita nanti dapat menggunakan konsep kombinasi. Nah, kejadian terambil 3 kelereng putih sekaligus dimisalkan sebagai suatu kejadian K. Maka banyaknya kejadian K dapat ditulis 5 kombinasi 3. Artinya apa? Artinya 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 faktorial. Nah, 5 kurang 3 kan 2 faktorial. Nah, 3 faktorial sama 2 faktorial gedean mana? Gedean 3 faktorial ya. Nah, maka 5 faktorial ini dijabarin sampai 3 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, kita lihat ada yang bisa saling membagi nggak sih? Ada ya, yang ini ya. Nah, kemudian 2 faktorial itu artinya berapa? Artinya 2 ya, sehingga 4 bisa dibagi 2, yaitu 2. Tinggal 5 kali 2, yaitu 10. Oke. Berikutnya kita akan mencari ruang sampelnya. Nah, yang akan diambil adalah 3 kelereng. Dari total berapa kelereng sih? Nah, kita lihat ada 6 merah, 5 putih. Oh, berarti totalnya ada 11. Nah, jadi ini salah ya. Ini harusnya 11. Nah, maka nanti ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel dapat dilambangkan sebagai NS, yaitu 11 kombinasi 3. Nah, kalau 11 kombinasi 3 artinya adalah 11 faktorial per 3 faktorial kali 11 kurang 3 faktorial. 11 kurang 3 adalah 8 faktorial. Nah, berarti nanti 11 faktorial ini dijabarin dengan yang lebih tinggi. Nah, 3 faktorial sama 8 faktorial kan tinggi rendah 8 faktorial ya. Sehingga 11 faktorial dijabarin sampai 8 faktorial menjadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial ini tetap, yang 3 faktorial dijabarin menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, kita lihat mana sih yang bisa saling membagi. Yang pertama ini 8 faktorial bisa dibagi 8 faktorial. Berikutnya yang mana? Nah, ini 10 bisa dibagi 2 yaitu 5. Berikutnya yang ini 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. Nah, 11 kali 5 adalah 55, kali 3 adalah 165. Maka peluang terambil paling sedikit 1 bola merah ya. Berarti kita dapat memanfaatkan komplement dari yang kita cari tadi. Nah, yaitu peluang komplement dari kejadian K, yaitu 1 dikurangi peluang kejadian K, yaitu NK per NS. NK-nya tadi adalah 10, NS-nya adalah 165. Ya udah deh, satunya ini dirubah nih sesuai dengan penyebutnya ini. Nah, karena penyebutnya 165, maka 1 menjadi 165 per 165 kurang 10 per 165, yaitu 155 per 165. Nah, ini bisa disederhanain, sama-sama bisa dibagi 5 sehingga menjadi 31 per 33. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya. Ternyata jawabannya adalah yang D. Dari satu set kartu bridge diambil 1 kartu. Peluang mendapatkan bukan kartu as adalah, oke, sekarang perhatikan deh. Ini yang ditanyakan adalah peluang bukan kartu as. Justru yang kita cari adalah peluang untuk mendapatkan kartu as. Oke, kartu as itu di dalam suatu kartu bridge ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Nah, misalkan kejadian memperoleh kartu as itu adalah K, maka NK adalah 4 ya. Kemudian untuk ruang sampelnya atau NS-nya, nah ini berarti total semua kartu bridge. Nah, total semua kartu bridge itu ada 52. Nah, jadi peluang mendapatkan bukan kartu as, kita dapat memanfaatkan peluang komplement dari kejadian K tadi, yaitu 1 dikurangi dengan peluang kejadian K, yaitu NK per NS, sehingga 1 kurang 4 per 52. Nah, 1 di sini bisa dijabarkan sesuai dengan penyebutnya ini, yaitu 52, sehingga menjadi 52 per 52 kurang 4 per 52, yaitu 48 per 52. Nah, ini masing-masing bisa disederhanain nih, yaitu dibagi dengan 4 sehingga menjadi 12 per 32.
Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang D.